Halo, selamat subuh guys. Jadi hari ini kita berencana mau jalan-jalan dulu dan sekalian touring. Jadi perjalanan saya kali ini yaitu ke Kota Kolakah dari Kendari. Nah, kenapa saya memilih jalan malam? Biasanya jalan malam itu pertama nggak panas, yang kedua jalanan masih sepi, jadi kita bisa bebas kecepatan berapapun. Tapi minusnya itu yang pertama dingin guys. Kalau teman-teman nggak pakai jaket biasanya itu dingin sekali, super dingin. Yang kedua minusnya, kalau malam itu banyak hewan yang tidur di tengah jalan, contohnya anjing, terus biasa kambing, tapi rata-rata memang anjing sih guys. Biasa kalau teman-teman temui sapi juga, wah parah sekali tuh guys. Apalagi teman-teman dalam kecepatan tinggi tiba-tiba ada sapi yang lewat, itu lebih parah guys. Nah, malam ini biasanya itu masih jarang orang yang jalan. Ini kondisi jam 4 ya, jam 4 subuh. Jadi saya biasa memang jalan-jalan subuh lebih enak dan lebih cepat sampai. Tapi itu dia guys. Nah, ini dia minusnya juga. Kalau minusnya itu kalau teman-teman tiba-tiba ada kempes ban atau bocor, susahnya itu belum ada tambal ban yang buka. Jadi teman-teman kalau misal jam 4 terus baru setengah jam perjalanan atau 1 jam perjalanan tiba-tiba kempes, nah teman-teman harus tunggu sampai misal jam 7 baru bengkel buka kan. Nah itu saja. Tapi ini asik kok kalau jalan-jalan jam-jam segini. Wih, kok ada orang sih jam-jam 4 segini, mungkin mau pergi kemana gitu ya. Nah ini saya lewat Lepo-Lepo guys, mau putar. Ini juga saya sudah beli bensin full guys. Indomaret ada juga sih 24 jam guys. Nah ini saking dinginnya guys, ini motor sampai kena Ambon guys, kena Ambon dia. Ya kita jalan-jalan santai, ini lampunya sudah full, jadi saya pakai lampu kuning. Jadi lampu kuning dia tembus cahaya, beda sama lampu putih. Kalau lampu putih ya nanti saya rekam lagi guys. Saya rencana mau istirahat guys, soalnya agak mengantuk, soalnya terlalu cepat bangun. Nah ini saya sudah istirahat di bagian setelah Unaha guys. Jadi ini sudah mau setelah Pertamina terus mau naik gunung. Nah ini saya rekam pakai GoPro ya, tapi bukan yang merek GoPro, saya pakai Xbox. Ini kalau Xbox kalau nggak salah 12 megapiksel, lebih enak kamera HP yang pada saat malam saya pakai. Nah di sini biasa paling enak itu jalan-jalan santai guys. Ini sekarang sudah jam-jam 3 sorean guys. Jadi kalau saya biasa jam 3 sore, soalnya kalau misal saya kejar jam 1 biasanya itu masih rame guys. Kalau jam-jam 1 rame sama mobil-mobil penumpang. Jam 3 biasanya itu nggak terlalu rame sama mobil penumpang. Yang paling rame itu jam-jam 4 sampai jam 5 sore. Pokoknya di bawah itu pasti mobil rame sekali. Jadi kita nggak leluasa begitu mau balap begitu untuk full speed. Sorry guys, ada agak-agak corona ini guys. Nah biasanya kalau perjalanan di tikungan-tikungan begini biasanya saya lebih banyak pakai gigi 3 guys. Untuk tikungan, nah itu aja langsung mundur kedua, kemudian naik lagi gigi 3 lagi guys, tikungan lagi tahan di 3. Ini sudah naik 4. Pokoknya sesuaian aja guys. Jadi ini sudah mulai rame sih. Ini aja jalan sedikit sudah dapat 2 mobil lagi guys. Jadi kita mesti apa ya namanya, kita mesti hati-hati juga, soalnya kalau terlalu balap juga
jangan sampai kita mau melambung kan terus dapat mobil dari depan. Nah susahnya di tikungan ini biasanya kalau melambung, saya biasa menggunakan kalau misal kecepatan 20 kan, saya pasti pakai gigi 3 guys, terus naik gigi 4. Nah kecuali kalau dalam kecepatan tinggi kan bisa pakai 4 saja terus. Teman-teman tahu lah yang pakai gigi, kecuali yang mungkin kebiasaan pakai matic terus pindah ke gigi pasti mungkin agak bingung ya gimana. Nah ini kayaknya sudah mau dekat di puncak guys, kita jalan-jalan saja. Wih, ada mobil plat B guys, ini mobil Jakarta biasanya kalau plat B. Nah biasa kalau untuk jalan rusak saya menggunakan gigi 2 guys untuk jalan rusak ya, tapi jalan rusak dalam kondisi motor jalan pelan. Nah ini juga lagi diperbaiki jalannya, soalnya di sini kan gunung jadi longsor biasanya guys. Sebenarnya tadi saya sudah bisa sampai sih sekitar jam, kalau misal kita jalan jam 4 biasa kan saya menempuh tuh 4 jam, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, berarti saya sudah harusnya tiba jam 8, tapi karena saya singgah untuk istirahat dan tidur siang di rumah tante saya, jadi saya akhirnya telat guys, berangkatnya jam-jam 3-an tadi. Karena kalau saya paksa kan, saya juga sih habis begadang semalam. Biasa saya tuh tidur jam-jam 1 terus harus bangun jam 4. Wih pasti mengantuk guys, makanya saya coba jalan 1 jam dulu, ternyata ngantuk berat. Nih gigi 2, gigi 3. Nah ini garis jalannya itu nggak diperbolehkan melambung ya, tapi saya sudah pastikan nggak ada kendaraan dari depan, jadi saya melambung ngasih gigi 2, gigi 3. Nah tikungan pasti turun lagi saya guys, gigi 3 guys kalau tikungan. Kalau gigi 4 bisa teman-teman tuh biasa terus ke jurang. Nah di sini saya cuma lari-lari santai kok, 50-60, nggak terlalu cepat juga, soalnya ini kan tikungan. Terus ban saya juga nggak terlalu bagus, saya pakai FD Urgensi yang di belakang. Jadi FD Urgensi itu kalau misal jalan kering itu bagus, tapi kalau jalan yang kayak setengah-setengah basah seperti ini pasti licinnya bukan main. Nah ini kan ada basah-basahnya sedikit. Nah ini hati-hati teman-teman, biasa itu teman-teman bisa terpleset, kecuali kondisi panas betul, matahari terik. Nah saya berani balap gitu, dan di tikungan, karena ya kalau kondisi panas aspal itu dan ban itu saling melengket. Oh iya teman-teman, berbicara mengenai vlog ini, mungkin teman-teman ada yang sudah rencana dalam 2 minggu ke depan ini kan nanti mau tahun baru tanggal 30. Mungkin teman-teman ada yang mau liburan, ada yang mau pulang kampung, ada yang tetap bekerja. Jadi mungkin saya dalam 2 minggu ke depan ada rencana mau touring ke Toraja. Tapi kalau misal nggak memungkinkan touring ke Toraja, saya mungkin mau mau naik mobil sewa saja. Jadi di Toraja itu cuma mau jalan-jalan saja guys, nggak naik motor, karena kalau saya mau ke Toraja naik motor, capeknya bukan main guys. Jadi itu sekitar berapa ratus kilo ya, pokoknya itu perjalanan. Kalau misalnya saya naik motor pagi, tiba di Toraja itu malam guys, kalau bukan malam subuh. Dan saya juga sudah cepat capek sekarang, nggak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh terlalu kegemukan atau gimana. Soalnya saya gemuk guys,
Berat badan saya tuh 71 kilo, tinggi 165 kalau nggak salah, 166 sekitar itulah. Jadi mungkin nggak terlalu, terus saya juga jarang olahraga makanya cepat capek begitu guys. Kalau misal saya lewat Bone itu lebih jauh lagi sebenarnya guys. Kalau misal saya dari Kolaka terus naik kapal laut menyeberang, kemudian turun di Bone, kemudian Bone ke Toraja. Kalau Bone ke Toraja kan sekitar 6 jam. Sebenarnya lebih dekat sih sebenarnya daripada saya mesti lewat di Kolaka, kemudian Las Sosua, kemudian di Kolaka Utara, Malidi, kemudian di Palopo. Saya rasa itu jauh sekali guys. Saya tidak berani kalau naik motor, kecuali mungkin rame-rame ya begitu. Nggak berani saya guys. Ini aja 4 jam perjalanan 200 kilo saya sudah full tenaga ini guys. Jadi mungkin ya liburan akhir tahun ini, kunci tahun, tanggal tahun ini saya mungkin di Toraja aja guys kemungkinan. Tapi kalau misal padat atau mungkin ada kegiatan lain, saya mungkin di Kendari saja guys bersama keluarga. Jadi teman-teman habiskan waktunya semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman ada yang cuti, ada yang liburan. Jadi ya teman-teman harus tentukan waktunya untuk di mana. Nah ini saya jalan kembali ke topik lagi. Ini saya jalan cuma santai kok guys, nggak terlalu liar begitu guys. Soalnya nih ramai sekali orang juga pada jalan dengan kecepatan 60-an. Jadi agak susah. Ini juga ini sudah jam berapa ya? Jam 4, jam 5, setengah 5. Soalnya ini sudah jalan raya ini sudah rame, jadi kita agak susah melambung. Nah ini saja motor 4 itu agak susah saya lambungi guys. Dan di sini kondisi jalanan itu penuh tikungan, kemudian ya setengah-setengah basah. Ini saja di jalan ini nggak betul, ini tikungan terus jalannya rusak. Ini aja ya jalanan itu kurang bagus. Nah ini, tapi setidaknya jalanan sudah diaspal kan, daripada nggak diaspal. Jadi syukuri saja guys. Nah ini semua pada mau melambung guys, semua pada melambung. Ya kita tunggu Meti guys. Ya napasnya kurang panjang kalau Meti guys. Ya kita balap guys. Ternyata masih lebih unggul guys di motor saya dengan full speed. Nah ini sudah di Tinondo ternyata guys, di Tinondo. Terus mungkin sekitar 1 jaman lagi baru tiba di tempat tujuan, yaitu Kolaka. Nah syukur juga jalanan hari ini cuaca bagus, nggak hujan, jadi kita bisa balap-balap dikit lah, daripada kalau misal hujan kan terus jalanan basah becek. Itu saya tidak berani kalau mau kecepatan tinggi, karena ya risikonya itu licin guys. Nah di depan itu ini motor Matic. Ini Matic apa ya, kalau dari lampunya ini kayaknya motor apa lagi tuh, saya lupa. Saya tahu ini motor dari lampu belakangnya, tapi saya lupa guys. Nanti kalau saya sudah ingat baru saya bilang guys. Nah ini saya kasih mobil karena dia sudah mau melambung dari tadi, mobil Avanza ini. Soalnya saya santai-santai aja kalau jalan di sini, karena banyak tikungan, terus ya jalanan juga nggak mendukung untuk kita tikungan miring.
Jadi kalau perjalanan sini tuh full tikungan, soalnya sudah mendekat Kolaka. Dan biasanya kalau tikungan seperti ini banyak plastik-plastik bekas muntah yang kita temukan di jalan. Jadi kalau perjalanan 200 kilo ini biasanya saya berhenti itu cuma 2 kali guys. Tapi karena berhubung saya sudah cepat capek sekarang, saya biasanya berhenti sekali, tapi sekalinya itu di Unaha dan untuk tidur siang memang panjang guys di rumah tante saya. Dulu itu kalau misal waktu masih sekolah, saya pernah full 200 kilo tidak ada istirahat guys. Jadi ya makin kesini umur makin bertambah kan, makin tua, jadi kondisi stamina tubuh itu sudah tidak terlalu fit. Dan di sini juga saya cuma lari-lari ya 80 90, nggak pernah sampai 100. Soalnya ya itu dia guys, saya agak takut juga. Nah ini jalanan sudah ramai sekali karena sudah mendekati jam 5, jadi orang pada buru-buru kan supaya ndak gelap begitu. Jadi sebelum masuk tahun baru guys, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like semua video-video saya sepanjang saya upload juga. Jadi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman yang sudah mendukung, berkomentar positif di channel-channel saya dan terus mendukung. Terima kasih banyak. Saya bukan apa-apa tanpa teman-teman semua. Jadi yang belum subscribe dan like video mungkin bisa subscribe di channel saya, biar teman-teman kalau misal saya upload video baru, teman-teman tuh bisa tahu dan tidak akan ketinggalan. Memang sih yang saya upload kadang itu hal-hal yang simple, tapi di luar sana itu banyak yang masih belum tahu hal-hal simple itu. Makanya saya upload saja daripada mungkin teman-teman agak-agak susah kan carinya. Jadi kadang hal-hal simple itu yang membuat orang itu sulit ternyata. Nah kalau teman-teman mau apa ya saya lupa guys. Nah kembali ke topik motor ini. Jadi sekarang kita lagi di mana ini ya guys? Ini kayaknya sudah mendekat apa lagi nih? Saya nggak terlalu hafal nama wilayah sini sih, saya cuma hafal tempatnya, rumahnya dan lain-lain. Ini nanti mau dekat tikungan, terus dapat di daerah yang ada puncaknya juga. Nah di sini juga saya mau balap tapi banyak tikungan, terus jalan itu tidak rata, banyak tambalan aspal begitu, makanya motor itu nggak terlalu stabil jalannya. Ini aja rem, ini aja motor, ini jalan lurus guys, tapi seharusnya jalan lurus itu bukan garis lurus tapi garis yang putus-putus seperti ini kan. Nah ini ada aja jalannya itu banyak tanahnya guys. Syukur nggak ada anjing yang tiba-tiba lari kan. Jadi teman-teman yang mau pasang stiker juga di tempat saya bisa, mau servis injeksi juga bisa, mau cuci throttle body juga bisa, mau ganti kampas ganda bisa, semuanya bisa. Kecuali di bagian ganti rantai keteng ya, soalnya pembuka magnet saya itu belum ada, atau tracker biasa dibilang. Nanti kalau sudah ada baru kita kerjakan. Kemudian untuk mau ganti blok juga belum ada, karena alat pembukanya itu, maksudnya kunci torsi itu belum ada. Nah ini ada motor trail guys, jadi ini motor trail modifan.
dia sebenarnya mau melambung tapi kayaknya ragu-ragu guys. Oke, nah ini dari depan kosong, meskipun ini sebetulnya tidak boleh melambung, tapi saya sudah prediksi dari depan tuh cuma ada satu mobil. Nah saya mau melambungkan, soalnya si motor ini, trail ini yang modifan di depan itu agak ragu-ragu guys. Jadi ini saya mau lihat dari sini ya, ini tikungan tidak boleh melambung. Nanti kalau misal sudah sepi dari depan baru saya melambung. Tapi saya tunggu dulu motor trail ini dia melambung atau tidak sih sebenarnya. Kalau dia nggak berani saya yang masuk. Nah ini kan sudah kosong dari depan. Oke, saya tunggu motor satu dulu lewat. Nah saya masuk. Nah, wih, hampir guys, dia hampir nyenggol. Soalnya dia nggak punya kaca spion juga guys. Dia kira itu nggak ada motor di belakang, soalnya dia kan pakai knalpot racing, makanya dia pikir itu dia cuma sendiri di belakang. Jadi pada saat saya mau melambung, dia nggak tahu bilang saya itu ada di belakangnya, soalnya dia pakai knalpot racing, nggak ada spion juga kayaknya. Tadi saya nggak perhatikan, makanya pas dia itu mau melambung, saya juga sudah di samping, ternyata itu setirnya sudah hampir kena tangan saya guys. Kalau dia terlalu melebar otomatis kita bersenggolan. Nah itu, jadi teman-teman hati-hati. Kalau misal teman-teman mau melambung ya, pastikan di depannya teman-teman itu, maksudnya lawan motor di depan itu nggak mau melambung juga, dengan cara pastikan di klakson. Soalnya juga saya tadi yang di motor trail ini dia kayak macam ragu-ragu juga sih melambung. Jadi saya itu ragu dia nih antara mau melambung atau tidak. Nah ini sudah mau dekat guys, sudah mau dekat Kolaka. Jadi habis tikungan ini melewati beberapa rumah, terus ada Pertamini yang jual Pertamax aja. Terus ada Indomaret di sebelah kanan. Ini nggak tahu mau singgah di Indomaret atau enggak. Soalnya sudah jam berapa sekarang? Takutnya malam kan. Saya kan mesti mandi juga, terus mau cuci motor lagi. Soalnya tadi di perjalanan kayaknya ada hujan sedikit. Nah ini juga sudah semakin ramai guys, sudah semakin ramai mobilnya. Ini aja yang mobil silver tadi lagi saya ketemu. Nah ini yang Pertamina yang saya maksud guys, apalah namanya itu. Nah itu sana dia apa namanya, Indomaretnya guys. Nih Indomaretnya sebelah kanan. Mana ya, mana oh sana dia sebelah kanan Indomaret. Nah saya biasa singgah ke sini untuk sekedar mungkin buang air, mungkin beli sesuatu, tapi saya terus saja soalnya ini sudah mau malam guys. Jadi paling sini di kecepatan 60 sampai 90 aja guys. Soalnya sudah rame juga, enggak terlalu cepat juga saya bawa. Soalnya takut guys. Nah ini kita mau bahas apa lagi ya guys? Mau bahas kekurangan dan kelebihan motor ini ya bagusnya. Oke. Untuk kekurangan kita bahas di kekurangan dulu ya, atau di kelebihan dulu. Untuk kelebihan motor ini, pertama spionnya itu enak. Jadi spionnya itu kacanya itu nggak ngezoom guys. Jadi dia betul-betul aktual. Beda sama mungkin motor-motor yang lain yang kaca spionnya masih ngezoom. Soalnya saya pernah hampir kecelakaan gara-gara spion. Jadi spionnya itu ternyata kacanya itu dia ngezoom. Saya sudah lihat motornya mobilnya itu, oh masih jauh.
ternyata pas saya belok, sudah di samping itu mobilnya guys. Jadi ya itu dia. Nah terus kelebihan yang kedua, untuk kelebihannya motor ini irit sekali guys. Tapi irit dalam artian teman-teman juga jangan digeber-geber motornya. Kalau cara jalannya juga balap seperti ini pasti boros guys, pasti boros. Kalau misalnya lari 100 kan pasti boros sekali. Tapi kalau teman-teman lari 60 70 stabil di kecepatan itu pasti ya irit sekali motornya. Kemudian perawatannya juga nggak susah-susah amat untuk di motor ini, cuma ganti oli dan isi bensin saja guys. Kalau ada kerusakan lain kan ya paling itu bisalah diatasi. Untuk kekurangan motor ini ya itu dia guys, kekurangannya itu masih menggunakan lampu bohlam. Masih apa ya, apalagi ya kekurangannya, di pelek belakang itu masih menggunakan rem tromol bukan rem cakram, seperti motor-motor kayak Supra kan, Supra 125 kayaknya dia sudah rem cakram di piringan belakangnya, di pelek belakangnya. Sementara Z1 itu masih menggunakan rem tromol. Untuk mesin oke sekali motor ini, saya lebih suka mesinnya ini karena lebih oke lah. Teman-teman bisa bandingkan di motor-motor lain lah. Kemudian body juga ini walaupun kita ndak modif, itu modelnya juga sudah cantik sekali, sudah keren sekali ya untuk di motor ini guys. Jadi teman-teman kasih sentuhan sedikit saja pasti sudah maknyos sekali si motor ini. Nah untuk di bagian speedometer saya memberikan spotlight guys. Jadi spotlightnya ini warna gelap. Kenapa saya kasih spotlight itu? Jadi kalau malam itu cahaya dari speedometernya itu terang sekali, makanya saking terangnya itu saya tidak fokus ke lampu depan guys. Makanya saya kasih spotlight biar pandangan saya ke depan itu bisa fokus. Terus di lampu belakang juga saya nggak ganti lampu LED, saya masih pakai standar. Soalnya kalau lampu LED kan kita mesti rubah arus DC lagi untuk di lampu senjanya. Kalau lampu rem kan memang udah DC memang guys. Jadi saya masih pakai standar bohlam. Saya rencana mau spotlight juga untuk lampu belakangnya, tapi saya sudah pernah coba spotlight, tapi itu ada gelembung-gelembungnya, terus ada kelihatan sambungan-sambungannya, agak susah soalnya lekukannya banyak. Nah terus juga berbicara mengenai outfit, ketika saya pulang kampung biasanya atau misal touring, saya menggunakan kaos tangan, tapi kaos tangan yang bukan kulit ya, ini kaos tangannya dari kain saja. Saya beli harganya sekitar 25 ribuan di toko. Kemudian saya pakai jaket parasut. Tadinya saya pakai hoodie sih, tapi hoodie itu ternyata tembus angin, dan anginnya itu tembus sampai di dada. Agak gimana ya kalau kena dada itu guys, agak dingin, terus kita gampang kesemutan. Jadi saya ganti parasut. Jadi parasut ini sangat bagus untuk dipakai naik motor. Jadi kalau kena angin tuh nggak tembus guys, ada sih masuk tapi kecil sekali masuknya. Kemudian untuk celana saya pakai celana kain. Kalau untuk celana kulit nggak mungkin karena nggak matching guys. Terus kita juga malu kalau kita mau masuk Indomaret atau gimana pakai celana kulit kan. Jadi paling bagusnya itu pakai lepis, karena kalau lepis itu kan bahannya tebal. Tapi itu dia kalau misal hujan atau gerimis. Jeleknya itu kalau misal kena air, kalau lepis itu pasti keringnya itu lama, berbeda sama celana kain. Kita walaupun kita kena hujan paling jalan 30 menit, kena angin dan matahari pasti kering. Kalau untuk sepatu saya menggunakan sepatu yang untuk lari-lari sore guys, yang bantalannya itu di bawahnya itu tebal.
dan kaos kaki yang 10 ribuan lah. Terus untuk baju dalam saya pakai baju kaos biasa. Paling enak itu yang baju apa ya namanya, kayak macam baju bola atau mungkin baju yang menyerap keringat, lebih bagus itu guys. Kemudian apalagi ya kita bahas. Sini saya juga menggunakan Pertalite, nggak pakai Pertamax lagi, soalnya ternyata Pertamax itu mahal guys. Biasa saya isi tuh kalau full tangki perjalanan itu, kalau full tangki berapa ya terakhir kali 36. Nah kalau Pertalite kan full tangki ini paling 32.000 sekarang. Dulu itu 28.000 sudah full tangki, sekarang sudah 32.000 full tangki ini motor. Jadi ya saya lebih memilih Pertalite, dan Pertalite juga lebih sesuai sih. Untuk oli sekarang saya pakai yang Malub silver, tidak pakai merek lain. Kemarin sempat saya pakai merek lain tapi langsung diganti, baru 1 hari dipakai langsung ganti, soalnya nggak cocok guys. Oli mineral dan oli oli untuk mobil diesel dan mobil apalah. Jadi saya pakai yang rekomendasi dari dealer, yaitu semi sintetik, lebih aman. Dan juga ini juga saya habis ganti rantai set kemarin, sudah longgar sekali, sudah di ujung. Mungkin setelah video ini akan saya upload video pergantian rantainya, dan memang kalau ganti rantai itu enak sekali guys, lebih respon dan lebih mantap lah. Nah ini sebenarnya tinggal beberapa jam lagi untuk tiba di Kolaka, mungkin tinggal 1 jam lagi atau 1 jam setengah, tergantung kecepatan. Di sini saya mungkin berapa ya rata-rata kecepatannya, tidak terlalu kelihatan guys, mungkin rata-rata 60 sampai 70 aja guys kecepatannya, nggak terlalu gila-gilaan juga. Terus saya juga bawa tas untuk baju pakaian, saya taruh di bawah di bagasi tengah yang di samping kaki itu guys. Terus saya ada juga masukkan di bagasi motor yang di bawah jok. Kalau bagasi motor itu saya kasih jas hujan dengan kunci-kunci, jika terjadi sesuatu kan, misal ban bocor kah atau gimana, kita masih bisa bongkar. Terus saya juga di bagasi bawa selang bensin, jadi jaga-jaga kalau misal tiba-tiba bensin kita habis, kita bisa minta sama orang lain kan. Kemudian di tas belakang juga saya ada bawa kamera dan tripod dan cas kabel-kabel yang lain. Jadi di sini barang-barang bawaan saya itu lumayan banyak lah. Jadi si Jupiter ini sangat bagus untuk bawa barang-barang banyak juga. Mau koper nggak bisa ya, kecuali kita ikat di belakang. Jadi saya memang sudah curi star untuk liburan dan menikmati waktu libur sampai akhir tahun guys. Mungkin teman-teman ada yang pulang kampung dari Jakarta ke kemana ya, ke Tangerang, ada yang ke Bali, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Batam guys. Nah saya cukup naik motor saja karena dekat 200 km. Saya juga rencana ke Toraja, tapi kalau naik motor nggak kuat guys. Mungkin teman-teman ada yang mau jalan-jalan juga, ya bolehlah. Nah ini juga jalan rusak guys, baru-baru diperbaiki, tapi pembangunan juga belum lanjut, mungkin terkendala sesuatu. Dan sini sudah mau mendekati Kolaka guys, sedikit lagi kayaknya, karena saya lihat sudah banyak pohon-pohon langsat dan pohon-pohon durian. Dan di sini juga tidak ada, saya lihat tambal ban mungkin 1 atau 2 tempat. Terus Pertamina yang saya lalui juga sudah tidak ada, nanti di Kolaka Pertaminanya. Terus di sini jalanan rata-rata tikungan guys, jadi teman-teman yang mau tikungan sini atau cornering itu saya sarankan pakai ban yang bagus ya, yang soft compound lah. Kalau ban saya kan
ban depan tuh standar guys, kalau nggak salah 80-90 per 17, terus belakangnya 90-80 kah, atau 80-80, bukan 80-80, 90 per 80, saya lupa guys. Nanti teman-teman cek saja di review-review saya tentang ban. Nah, untuk ban depan saya pakai ban dalam guys. Kenapa bukan ban tubeless? Soalnya waktu itu saya pakai ban tubeless yang ukuran 80-80, ternyata bannya itu sudah sering-sering bocor. Nggak tahu kenapa, mungkin karena retak atau gimana, makanya saya lepas dan saya ganti menggunakan ban standar. Dan kalau ban standar juga lebih enaknya itu sisi kiri kanan bannya itu nggak kena dengan spakbor, makanya kalau kita balap itu nggak kena dengan spakbornya, spakbor aman. Kalau untuk belakang saya menggunakan tubeless, dan tubelessnya juga itu sudah, ban tubeless saya itu sudah retak-retak, makanya sering bocor. Tapi karena saya isi dengan cairan tubeless, makanya sekarang sudah agak bagus dan jarang bocor lagi. Tapi katanya ada minusnya itu ya, velgnya kita itu akan kena karat guys. Nah, kita sudah masuk di bagian apa ini? Ini ya, sudah ada pelangnya di kabupaten. Di kabupaten apa nih? Kolaka. Sisa berapa menit lagi? 25 menit mungkin untuk mencapai si kota Kolakanya nih guys. Tapi di Kolaka itu masih perjalanan lagi saya, sekitar 20 km. Tapi orang tahu kan di Kolaka, saya tinggal di Pemala guys. Nah, di sini sudah agak ramai karena sudah mau menjelang malam. Jadi ini mobil-mobil penumpang yang dari Kendari tadi sudah mau dekat juga Kolaka, jadi kita pelan-pelan saja guys. Nah, kayaknya memori saya juga ini sudah mau full untuk merekam. Terus helm juga berat karena taruh GoPro di helm. Kemarin saya mau taruh GoPro nya di motor, tapi ternyata hasilnya itu jelek, kameranya itu bergetar dan hasilnya terker begitu. Jadi saya pasang di helm di kaca depannya guys. Ya teman-teman, nanti kita bahas apalah yang mungkin teman-teman mau tanya, mungkin sekedar mau jawab-jawab komentar teman-teman di video saya. Tapi ini kita sambil cerita-cerita saja sambil naik motor kan, daripada kita bosan. Terus saya juga jalannya sendiri jalan sendiri juga, nggak ada yang temani, jadi saya bicara sendiri saja guys. Artinya kita bicara kepada diri sendiri. Nah, ini kita melambung guys, ada sekitar 5 mobil, ada truk di depan, hati-hati. Ini marka jalannya garis yang bukan putus-putus, jadi teman-teman nggak boleh melambung sebenarnya, karena garisnya ini penanda jalannya itu bukan untuk melambung. Jadi kita tunggu sampai garisnya ini putus-putus baru kita bisa melambung. Ya, di sini saya menunggu dengan sabar sampai memang betul-betul garisnya itu yang saya dapat yang khusus untuk melambung. Ini masih garis sambung guys, jadi nggak boleh melambung sebetulnya. Nah, ini yang putus-putus, sebenarnya ini bukan putus-putus, tapi karena rusak ya, ini baru jalan yang putus-putus. Nah, ini juga titik buta, jadi saya nggak berani melambung guys, titik buta karena tikungan sebelah kanan, tikungan sebelah kiri. Nah, ini baru saya berani melambung guys. Jadi di sini sudah garis putus-putus, jadi kita bisa balap dan melambung juga di sini guys. Nah, ini sekitar berapa menit lagi ya, baru sampai, mungkin 15 menit baru kita bisa sampai di kota Kolaka guys. Jadi saya cuma jalan-jalan santai sebelum malam tiba guys, karena kalau sudah malam nanti nyamuk sudah banyak guys.
Oke, saya matikan dulu kamera. Semoga teman-teman suka dengan video vlog saya di perjalanan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.